wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo kawan pajak, senang sekali saya B. Mentari Ayu Purba, penyuluh pajak dari KPP Pratama Medan Polonia, bisa kembali menyapa kawan pajak dalam podcast KPP Pratama Medan Polonia. Kawan pajak, tidak terasa ya, kita sudah berada di bulan Desember 2025. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026 yang menjadi tahun penting bagi wajib pajak orang pribadi. Kenapa? Karena mulai tahun 2026, pelaporan SPT tahunan orang pribadi dilakukan melalui sistem baru yaitu Cortex DJP. Nah, pada podcast kita kali ini, kita akan bahas tuntas Cortex, mulai dari apa itu Cortex, apa keunggulannya, dan yang paling penting adalah apa saja persiapan yang perlu kawan pajak lakukan dari sekarang untuk pelaporan SPT tahunan dengan sistem Cortex di tahun 2026. Dan seperti yang kawan pajak lihat, saya tidak sendirian. Telah hadir bersama kita Kak Julia Resolin Sidauruk, penyuluh pajak KPP Pratama Medan Polonia. Halo Kak, apa kabarnya Kak? Halo kawan pajak. Nah, kabarnya hari ini tentunya luar biasa, apalagi bisa menyapa kawan pajak dalam podcast KPP Pratama Medan Polonia. Ya. Nah, Kak, sebagai pembuka diskusi kita kali ini Kak, saya mau tanya nih, sebenarnya apa sih perbedaan Cortex dengan sistem lama yang selama ini kita kenal dengan DJP online? Baik, ini sebenarnya perbedaan yang paling mendasar kawan pajak itu ada pada konsep sistemnya. Kalau sebelumnya kita mengenal aplikasi yang terpisah-pisah seperti DJP online, ada e-filing dan ada e-bupot di dalamnya, ada aplikasi e-faktur untuk pembuatan faktur, ada Innova. Nah, sekarang semuanya itu disatukan dalam satu portal terpadu berbasis web. Jadi kawan pajak tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi, semuanya ada di satu aplikasi yang bernama Cortex DJP. Jadi yang tadinya terpisah-pisah, ada pembuatan faktur di aplikasi faktur, ada pendaftaran NPWP di e-registration, dan pelaporan SPT DJP online misalnya ya Kak, sekarang sudah menjadi satu di Cortex gitu ya Kak? Iya, benar sekali ya. Berarti Cortex ini ibarat rumah besar untuk seluruh layanan pajak ya Kak. Nah, mungkin muncul pertanyaan berikutnya nih Kak, apa sih keunggulan utama Cortex yang paling terasa langsung buat kita sebagai wajib pajak? Nah, buat kawan pajak ini terdapat 3 keunggulan utama Cortex. Yang pertama yaitu integrasi data otomatis, di mana sistem Cortex ini bisa menarik data relevan secara otomatis. Misalnya nih, kawan pajak merupakan pegawai, jadi nanti data pemotongan pajak dari pemberi kerja kawan pajak itu langsung otomatis masuk ke Cortex kawan pajak, dan ini sangat membantu untuk mengurangi potensi kesalahan manual pada saat pengisian SPT tahunan. Nah, keunggulan yang kedua tentunya yaitu tampilan 360 derajat, apalagi selama ini kita menggunakan aplikasi yang terpisah-pisah. Nah, di Cortex ini memperkenalkan fitur My Portal yang memberikan akses transparansi ke seluruh riwayat perpajakan kawan pajak. Jadi kawan pajak bisa melihat semua informasi seperti faktur pajak, bukti potong, riwayat pembayaran, dan pelaporan SPT di satu dashboard. Nah, keunggulan yang ketiga yaitu Cortex DJP ini dapat kawan pajak akses kapan saja dan di mana saja. Karena Cortex ini berbasis web, jadi dapat diakses dari perangkat apapun, kapanpun dan dimanapun tanpa harus menginstal aplikasi khusus Kak Ayu. Wah, keren sekali ya Kak. Jadi ini ada 3 keunggulan utamanya, tapi sebenarnya ini sangat luas ya Kak. Yang paling menarik itu kita tidak perlu satu perangkat tertentu untuk database-nya. Jadi karena dia berbasis web, di perangkat manapun kita bisa mengunduh datanya. Benar gitu ya Kak. sekali. Dan menarik juga tadi ya Kak, untuk yang karyawan tidak perlu input lagi nanti bukti potongnya, tapi sudah terintegrasi langsung ya. Nah, mungkin sekarang kita masuk nih Kak ke bagian paling krusialnya, yaitu persiapan ya. Apa nih Kak yang harus kawan pajak siapkan sebelum melapor SPT lewat Cortex? Nah, yang paling utama dan yang paling wajib adalah sebenarnya pastikan
nomor induk kependudukan atau NIK kawan pajak itu sudah tervalidasi sebagai NPWP, karena ini merupakan pintu gerbang untuk seluruh layanan Kortex. Jika NIK-nya kawan pajak itu ternyata belum valid sebagai NPWP, nanti kawan pajak akan mengalami kendala gagal masuk akun untuk akun Kortex-nya. Namun kawan pajak tidak perlu khawatir, karena untuk memvalidasinya kawan pajak bisa melakukannya secara mandiri melalui situs djponline.pajak.go.id. Silakan kawan pajak buka situs djponline.pajak.go.id, nanti masuk ke akun kawan pajak dengan menggunakan NPWP 15 digit. Nah, masukin kata sandinya dan juga kode keamanannya, terus login. Setelah login, silakan kawan pajak lihat di menu profil. Nanti di bagian data utama nanti akan kelihatan apakah NIK-nya itu valid atau tidak. Ketika sudah valid, berarti kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, sudah bisa menggunakan, sudah padan nih NIK-nya jadi NPWP. Namun jika misalnya statusnya tidak valid, silahkan datang ke KPP terdekat untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Berarti sudah harus valid ya Kak NIK menjadi NPWP. Benar ya, Kak? sekali, Nah, dan Kak Ayu. kalau misalnya ternyata belum valid, maka harus ke KPP ya Kak. Nah, setelah NIK dan NPWP-nya valid nih Kak, bagaimana aktivasi akun Kortex dan pembuatan paspresnya? Baik, apabila kawan pajak sudah memastikan bahwasannya NIK-nya valid, berarti langkah selanjutnya adalah aktivasi akun Kortex dan pembuatan paspresnya atau kode otorisasinya. Nah, untuk aktivasi akun Kortex, kita harus memperhatikan status si wajib pajak tersebut. Nanti kita bedakan menjadi 2 kelompok nih Kak Ayu. Yang pertama adalah bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah memiliki akun DJP online. Yang kedua, kelompok yang kedua bagi kawan pajak yang belum pernah memiliki akun DJP online. Nah, bagi kawan pajak yang sudah sebelumnya pernah memiliki akun DJP online, itu kawan pajak dapat langsung login di Kortex djp.pajak.go.id. Nah, karena password DJP online itu tidak sama dengan password Kortex, jadi kawan pajak harus reset password lagi nih. Nah, di halaman depan Kortex tersebut nanti di kortexdjp.pajak.go.id, silakan klik ada nanti menu lupa kata sandi. Nah, kemudian nanti sistem langsung akan mengarahkan ke permohonan ubah kata sandi. Nanti masukin ID penggunanya dengan menggunakan nomor induk kependudukan kawan pajak, dan kemudian mengisi tujuan konfirmasi dengan memilih email atau nomor handphone yang terdaftar di sistem DJP. Nah, ketika kawan pajak sudah submit, nanti akan ada masuk link reset password ke email atau ke nomor handphone yang kawan pajak pilih sebagai tujuan konfirmasi. Nah, kemudian nanti silakan kawan pajak klik link reset password tersebut, kemudian buat password baru dengan ketentuan itu minimal 8 karakter dan maksimal 20 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Itu buat kawan pajak yang sebelumnya punya akun DJP online. Nah, buat kawan pajak yang sebelumnya itu belum pernah memiliki akun DJP online, langkah yang harus kawan pajak lakukan yaitu tetap situsnya itu adalah kortexdjp.pajak.go.id. Namun nanti di pilihan menu di tampilan awalnya itu silahkan pilih menu aktivasi akun wajib pajak. Nah, ketika sudah mengklik aktivasi akun wajib pajak, nanti mengisi data diri berupa NPWP atau NIK-nya, terus mengisi alamat email dan juga nomor telepon yang sudah terdaftar di sistem DJP, terus nanti ada verifikasi, ada foto, swafoto. Nah, setelah kawan pajak simpan, nanti kawan pajak akan mendapatkan kata sandi sementara yang akan dikirimkan melalui email yang terdaftar. Nah, pastikan email yang kawan pajak terima itu berdomain @pajak.go.id. Nah, kemudian kawan pajak setelah login dengan kata sandi yang sudah dikirimkan ke email itu, silakan langsung ubah kata sandi dengan ketentuan sama seperti yang
sudah pernah memiliki DJP online. Ketentuan passwordnya itu adalah minimal 8 karakter, maksimal 20 karakter, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Nah, setelah kawan pajak berhasil login ke Cortex DJP kawan pajak, langkah kedua yang harus kawan pajak lakukan yaitu membuat kode otorisasi DJP atau passphrase. Nah, passphrase ini akan kawan pajak gunakan sebagai tanda tangan elektronik atau kode otorisasi untuk layanan perpajakan. Nanti setelah berhasil login ke akun Cortex DJP-nya, silahkan klik, nanti ada menunya itu portal saya. Terus nanti pilih menunya permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, nanti pada rincian sertifikat silahkan pilih KODJP dan silahkan isi ID penandatanganannya dengan passphrase yang ketentuannya sama seperti ketentuan password, yaitu minimal 8 karakter, maksimal 20 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dan sangat kami sarankan agar kawan pajak hindari menggunakan informasi seperti nama atau tanggal lahir. Nah, disarankan untuk membuat frasa yang mudah diingat namun sulit ditebak oleh orang lain. Jadi kita simpulkan sederhana ya Kak. Jadi kawan pajak itu harus punya akunnya dulu. Benar. Harus punya akunnya lalu membuat sertifikat elektroniknya yaitu kode otorisasi DJP tadi ya Kak. Dan untuk yang akunnya ini treatmentnya ada dua, untuk yang sudah punya DJP online dengan lupa kata sandi, yang belum punya dengan aktivasi akun gitu ya Kak. Iya, Kak. Nah, selanjutnya pertanyaan lanjutannya nih Kak, sebenarnya passphrase itu apa sih dan kenapa begitu penting gitu kan? Buat kawan pajak, nah passphrase itu adalah kombinasi kata-kata rahasia yang kawan pajak buat. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena berfungsi sebagai kode otorisasi atau tanda tangan elektronik untuk layanan perpajakan di Cortex. Jadi contohnya kalau misalnya kawan pajak nanti untuk penyampaian SPT tahunan itu akan diminta tanda tangan elektronik. Nanti yang kawan pajak masukkan adalah passphrase yang sudah kawan pajak buat ketika pembuatan kode otorisasi DJP. Jadi pastikan passphrase yang kawan pajak buat itu mudah diingat tapi sulit untuk ditebak orang lain. Jadi passphrase ini sepenting itu ya Kak. Kalau tidak ada passphrase tidak bisa submit berarti ya. Benar. Jadi pastikan mudah diingat sehingga tidak mengalami kesulitan saat lapor SPT nanti gitu ya. Nah, setelah kawan pajak melakukan aktivasi akun nih Kak, sudah punya kode otorisasi DJP, selanjutnya kira-kira dokumen apa saja nih Kak yang perlu disiapkan untuk lapor SPT tahunannya? Baik, setelah kawan pajak sudah aktivasi akun Cortex, buat KODJP. Nah, checklist dokumen yang harus kawan pajak perhatikan adalah yang pertama, pastikan bahwasannya NPWP sudah tervalidasi jadi NIK. Nah, yang kedua, bukti potong. Nah, dari pemberi kerja kalau misalnya status kawan pajak merupakan pegawai, yaitu formulir 1721A1 untuk pegawai swasta atau 1721A2 untuk PNS dari pemberi kerja kawan pajak. Nah, dan bukti potong ini akan langsung terpre-populated ke Cortex DJP kawan pajak apabila pemberi kerja sudah melaporkan pemotongan PPh pasal 21-nya, maka akan tersedia secara otomatis di halaman SPT, di konsep SPT kawan pajak. Yang ketiga yaitu data aset, utang, tanggungan keluarga. Dan dokumen yang terakhir yang harus kawan pajak persiapkan apabila kawan pajak merupakan pengusaha atau pekerja bebas. Nah, pekerja bebas di sini contohnya dokter, pengacara atau notaris. Nah, siapkan ringkasan penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan bebas tersebut. Nah, dan juga kalau misalnya nih kawan pajak sudah melakukan sistemnya pembukuan, maka harus menyiapkan laporan keuangan. Nah, muncul lagi nih Kak pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bagaimana alur singkat pelaporan SPT tahunan di Cortex Kak? Apakah ada panduan singkatnya? Nah, kalau panduan singkatnya tentunya ada ya Kak Yus. DJP sudah menyiapkan panduan di YouTube
untuk pengisian SPT tahunan untuk orang pribadi. Nah, kalau prosesnya, tata caranya seperti apa, kita itu akan bagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama itu pembuatan draft, yang kedua pengeditan, dan pengiriman SPT. Kita bahas yang pertama, pembuatan draft. Nah, setelah kawan pajak login dan sudah berhasil login ke Kortex DJP, kawan pajak silahkan pilih menu surat pemberitahuan atau SPT, lalu silahkan klik buat konsep atau create tax return, itu di tahap pembuatan draft. Nah, kemudian pengisian formulir di pengeditan. Nah, setelah kawan pajak membuat draftnya, sudah membuat rumahnya dari konsep SPT tersebut, silahkan klik pensil. Nanti di formulir tersebut, sistem akan mengajukan sejumlah pertanyaan pada formulir induk. Nah, kemudian dan sistem akan secara otomatis menampilkan lampiran-lampiran yang dibutuhkan atas pertanyaan yang sudah kawan pajak jawab di pertanyaan induk. Jadi memang mungkin formulirnya akan sedikit berbeda dengan yang di DJP online. Kalau di DJP online kita mengenal 1770, 1770S maupun SS. Nah, di Kortex DJP tidak ada lagi formulir tersebut. Nanti di induknya akan berisi sejumlah pertanyaan, nanti akan muncul lampiran yang relevan terhadap pertanyaan tersebut. Nah, tahapan yang ketiga yaitu verifikasi dan finalisasi. Karena ada data-data tertentu yang perlu kawan pajak verifikasi, seperti bukti potong. Benar, bukti potong ini akan terisi otomatis, namun kawan pajak tetap wajib untuk memverifikasinya apakah yang dilaporkan oleh si pemberi kerja sesuai dengan yang sudah kawan pajak terima. Dan jika ketika sudah membuat konsep SPT nanti ada kekurangan pembayaran, sistem akan langsung otomatis membuat kode billing. Agak berbeda dengan DJP online ya Kak, namun mudah-mudahan ini akan memudahkan kawan pajak ya. Nah, kita akui sistem yang baru pasti ada tantangannya nih Kak. Banyak kawan pajak yang mengeluhkan masalah teknis seperti server lambat, gagal masuk akun, atau ada data yang tidak sinkron. Nah, kira-kira masalah-masalah ini apa ya Kak penyebab dan solusinya? Baik, ini mungkin apalagi di awal-awal tahun kemarin mungkin kawan pajak mengalami kendala ketika akses Kortex DJP. Nah, keluhan-keluhan ini merupakan bagian dari masa transisi dan juga kompleksitas migrasi data, dan kami juga memohon maaf kepada kawan pajak apabila selama masa transisi tersebut kawan pajak mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kawan pajak. Nah, kendala yang paling sering itu misalnya kawan pajak gagal masuk akun ya Kak. Nah, penyebab utamanya itu apabila kalau misalnya NIK dan NPWP-nya belum divalidasi. Dan kalau misalnya nih data profilnya seperti email sama nomor teleponnya ternyata yang digunakan sekarang tidak sama lagi dengan yang ada di sistem DJP. Nah, silahkan kawan pajak datang ke KPP untuk melakukan perubahan data, dan bagi kawan pajak yang belum valid NPWP-nya silahkan melakukan validasi NIK jadi NPWP. Nah, buat kendala yang server lambat. Nah, ini memang sering terjadi pada jam-jam sibuk, terutama mendekati batas waktu pelaporan atau batas waktu pembayaran. Nah, solusi terbaik yang dapat kami sarankan yaitu kawan pajak menghindari pelaporan di menit-menit akhir tenggang waktu pelaporan. Laporkanlah di luar jam sibuk atau jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo pelaporan. Jadi kalau misalnya ada email dan nomor HP yang sudah tidak aktif lagi atau tidak digunakan lagi, boleh ke KPP ya Kak. Dan Benar, untuk menghindari jam-jam sibuk, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus ya Kak. Benar. Nah, kawan pajak, sistem Kortex ini adalah sebuah lompatan besar. Tujuannya adalah untuk membuat kewajiban perpajakan kita lebih sederhana dan efisien. Meskipun ada tantangan, dengan persiapan yang tepat prosesnya pasti akan lancar. Nah, sebelum untuk diskusi kita nih Kak, adakah pesan yang mau disampaikan Kak ke kawan pajak? Baik, nah mungkin kami mengajak kawan pajak untuk segera melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP sekarang juga, lebih cepat lebih baik ya Kak.
Nah, yang kedua, segera lakukan aktivasi akun dan pembuatan kode otorisasi DJP dan kumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk pelaporan SPT tahunan, dan silahkan nanti ketika kawan pajak melakukan pelaporan SPT tahunan, silahkan verifikasi data yang terisi otomatis dengan dokumen kawan pajak. Jangan tunda-tunda sampai menit terakhir ya. Mari kita mulai persiapan untuk pelaporan SPT mulai dari sekarang. Siap ya. Terima kasih ya Kak untuk diskusi kita hari ini. Semoga memberi manfaat buat kawan pajak semuanya dan semoga sudah ada gambaran nih, sudah siap untuk lapor SPT tahun pajak 2025 di 2026 nanti. Terima kasih buat kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast KPP Pratama Medan Polonia. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya.